Dari sekian banyak momen yang telah Tuhan gariskan, bisa sampai di titik ini adalah sebuah kebanggaan. Setelah melewati penantian yang panjang, akhirnya kita sampai di titik yang telah lama diimpikan dan banyak orang inginkan. Banyak kisah dan kasih yang bersatu dalam cerita. Banyak canda tawa yang menjadi obat setiap luka. Terima kasih berkat kawan semua, kami menjadi manusia yang kaya rasa. Semoga dimanapun kalian berada, kebahagiaan selalu mengiringinya. Selamat jalan, kita abadi dalam kenangan. Nama saya Muhammad Soleh bin Abdurrahman. Muhammad Khufran Nawardi nama saya, bin Bapak Mukhtaruddin. Muhammad Harankash bin Bapak Muhammad Subarto. Ahmad Badruzaman. Saya Wendy Saa bin Bapak Krasno. Muhammad Abdul Rozak bin Bapak Muhammad Rajim. Desa Debongkulun dari Brebes. Alamat Desa Pagongan Tugu Turi Tegal. Kaladewa Talang Tegal. Benar Pangkat Tegal. Desa Kepandian Kecamatan Tugu Turi Kabupaten Tegal. Saya mengikuti ilmu sastra Arab atau yang biasa disebut dengan ilmu balaghah. Fantakhusus Balaghah. Gramatika Arab atau disebut juga balaghah. Sastra Arab Fan Balaghah. Ilmu sastra Fan Balaghah. Fan balaghah. Aku Ahmad Jazuli bin Bapak Kamali. Nama saya Muhammad Safrizal bin Nazaruddin. Oniful Amin bin Bapak Karsama. Khairul Anwar bin Bapak Abdul Aziz. Saya Muhammad Zaini Tahlan bin Bapak Muhammad Sadiqon. Muhammad Nur Sa'ban bin Bapak Hasbuni. Rizkon Hamdani bin Bapak Mustafa. Fathur Rozak bin Bapak Mansur. Abdul Qadir bin Bapak Tasripin. Faisal Ambia bin Bapak Mahmudin. Ahmad Multazam bin Bapak Tulab. Ahmad Ihsan Ghazali bin Bapak Arodi. Muhammad Zamroni bin Bapak Zainal Abidin. Alwi Sofwan bin Bapak Mundakir. Muhammad Rusuli bin Bapak Rauti. Toto Ardianto bin Bapak Junianto. Dari Palembang, Sumatera Selatan. Alamat Cahaya Baru, Mandah, Inhil Riau. Sumbarang, Jatinegara Tegal. Pengungsi Adiwarna Tegal. Palangsanga, Moga, Pemalang. Sidomulyo Pager Barang Tegal. Bojong Kabupaten Tegal. Desa Pakongan, Tugu Turi Tegal. Desa Ratna Bumi Jawa Tegal. Tungan, Jatinegara Tegal. Wanarejan Selatan, Taman Pemalang. Songgom Lor, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes. Desa Pandansari, Kecamatan Warongasem, Kabupaten Batang. Paninggaran Lumeneng. Mejasem Keramat Tegal. Fisika aku ngambil jurusan Tahassus Fikih. Saya dari Fantakhusus Fikih. Fantakhusus Fikih. Fikih. Fantakhusus saya Fikih. Fikih Kitab Fathul Mu'in. Fikih Fathul Mu'in. Fathul Mu'in Fan Fikih. Fan ilmu fikih. Fikih. Fikih Fathul Mu'in. Saya mengambil Tahassus Fan Fikih. Mengikuti Tahassus Fathul Mu'in Fan Fikih. Tahassus Fan Fikih. Fantakhusus saya Fikih. Fikih. Nama saya Muhammad Ukasa Satiri bin Abdul Aziz Satiri. Musa saja. Nama saya Abdul Razak bin Bapak Mu'an. Faik Suhri bin Bapak Wasrib. Mi Ahmad Khaironi bin Bapak Ahriri. Muhammad Sya'roni bin Bapak Bukhari. Muhammad Syaraful Anam bin Karmin. Khairi Salam bin Bapak Hasbullah. Muhammad Ariful Fahmi, biasa dipanggil Ipul. Bapak saya Bapak Tauhid bin Abdul Qadir. Alamat Desa Pengabdian Tugu Turi Tegal. Alamat kami dari Desa Pepedan, Tugu Turi Tegal. Bin Bapak Muhammad Nasir. Saya berasal dari Desa Tukurandem, Bumi Jawa Tegal. Dari Bojong, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Desa Gandungan, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Serih Jatinegara Tegal. Dari Belik, Desa Belik, Kabupaten Pemalang. Alamat saya dari Gumalar, Adiwarna Tegal. Alamat Mentik, Bumi Jawa. Fantakhusus Usul Fikih. Usul Fikih. Usul Fikih. Saya mengikuti Tahassus Fan Usul Fikih. Untuk saya pribadi mengambil jurusan Usul Fikih. Fan Usul Fikih. Ilmu Usul Fikih. Fan Usul Fikih. Tahassus Fan Usul Fikih.
saya Muhammad Yusuf bin Bapak Ahmad. Ahmad Mudasir bin Bapak Edi Sumarno. Muhammad Yamin bin Bapak Tahril. Doni Ardianto bin Bapak Ahmad Sufianto. Muhammad Yusuf Bahtiar bin Kustoro. Muhammad Nahwariski bin Bapak Ahmad Amiruddin. Saya Muhammad Soleh bin Ahmad Faduli. Asma Kaulo Ahmad Abdul Razak bin Bapak Nur Siddiq. Ahmad Nurhalik bin Said. Alfian Nur Komarullah bin Bapak Abdullah Syafi'i. Dari Desa Kincang, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara. Asal jejak bumi Jawa. Alamat Purbalingga. Sisalang Wanasari Brebes. Pesarean Adiwerna Kabupaten Tegal. Dari Cerih. Pulau saking Ratna, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Dari Desa Lembasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Kademangaran Tukuturi Tegal. Di Desa Pulau Sari, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Van Mantek. Filsafat Mantek. Filsafat Mantek. Dari Tahasus Van Mantek. Mantek. Filsafat Mantek. Tahasus Van Mantek. Tengriki kulo mendet takhusus mantik atau filsafat. Pan Tahosus Mantek. Mantek atau filsafat. Nama saya Abu Bakar bin Salim. Ridwan Muntaha bin Bapak Amiruddin. Muhammad Asori bin Bapak Sugianto. Alamat Kebasen Talang Tegal. Kewagian Wonopringgo Pekalongan, Gombong Belik Pemalang. Saya mengambil takhusus Fan Nahwu Sorof. Fan Ilmu Nahwu. Avenger Senudama 42 itu nama dari kelas kami, kelas akhir atau kelas 3 aliyah Madrasah Taklimul Muqtadiin Pondok Pesantren atau Hidayah Syekh Said bin Armia Giren Talang Tegal tahun ajaran 1442 Hijriah. Kami berjumlah 49 anak yang datang dari berbagai kota. Kemudian yang paling jauh ada dari Pulau Seberang, Kang Ahmad Jazuli dari Palembang, Sumatera, dan Kang Safrijal dari Riau, Sumatera. Sesuai dengan namanya Nudama, yaitu suatu akronim dari Nadwah, Ukhuwah, Wadirosah, Mungtahi Aliyah. Yang kurang lebih kita artikan yaitu Nadwah, suatu tempat pertemuan, atau kita lebih artikan kepada wadah, al-ukhuwah persaudaraan, wadirosah dan pendidikan, Mungtahi Aliyah kelas akhir aliyah. Jadi Nudama itu wadah persaudaraan dan pendidikan para anak-anak kelas akhir dari Madrasah Taklimul Muqtadiin. Ruang kelas kami berada di lantai 2 Pondok Pesantren atau Hidayah, tepatnya di atas ruang tamu pondok pesantren. Sering disebut dengan Aula Barat 2. Tempat yang strategis dan sangat nyaman untuk belajar. Ruang kelasnya terbuka, cukup luas, di sekelilingnya dihiasi pepohonan yang rindang, sehingga udara di kelas pun terasa segar. Pencahayaan di kelas pun juga tercukupi. Aula Barat 2 merupakan tempat yang sangat bersejarah bagi kami. Di sini kami memperdalam berbagai cabang fan ilmu yang dibimbing oleh para masyayikh dan asatidz. Kami mengambil bagian dari apa yang diwariskan para nabi. Karena dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman, innama warisu al-ilma. Faman akhadha bihi akhadha bihadin wafir." Para nabi tidak mewariskan dinar dan juga tidak mewariskan dirham. Tetapi yang mereka warisan adalah ilmu. Barang siapa mengambilnya, berarti ia telah mengambil bagian yang besar. Harapan kami, semoga kelas ini menjadi bukti dan saksi bahwa kami pernah berjuang. Pengajar-pengajar yang mengajar kelas 3 aliyah Avenger Senudama tahun 1442 Hijriah ada 5 orang. Yang pertama yakni Sayyid Ali bin Ismail Al-Qudaim. Beliau merupakan salah seorang ulama yang
pernah belajar di daerah Mauritania, Afrika Utara. Dan beliau didatangkan langsung dari negara asalnya, yaitu Yaman, ke Pondok Pesantren atau Hidayah Syekh Said bin Armia, kemudian mengajar di kelas kami untuk mengajarkan kitab Minhajut Thalibin. Yang kedua adalah beliau Kiai Haji Abdul Hakim bin Kiai Haji Fahru Rosi. Kiai Haji Abdul Hakim ini merupakan adik dari Yang Mulia Nyai Hajah Munawaroh selaku istri daripada beliau Yang Mulia Kiai Haji Ahmad Saidi, merupakan pengasuh daripada Pondok Pesantren atau Hidayah. Yang ketiga adalah Ustadz Syekh Maulana, yang merupakan Ustadz yang paling muda di antara semuanya, kelas 3 Aliyah. Dan beliau merupakan Al-Ustadz yang sudah pernah menjuari berbagai macam perlombaan dan telah mencetak berbagai macam karya kitab. Nah, di kelas kami, beliau mengajarkan ilmu usul fikih dengan kitab yang legendaris, yaitu Jam'ul Jawami'. Kemudian yang keempat, ada beliau Ustadz yang paling muda kelasnya. Beliau merupakan angkatan Purna 38 dan beliau mengajarkan ilmu yang paling rumit, yaitu ilmu mantik atau filsafat. Sedangkan kitab yang beliau ajarkan adalah kitab tertinggi dalam fan tersebut, yakni kitab Risalah Syamsiyah. Dan yang terakhir ada beliau Al-Ustadz Muhammad Afandi yang mengajarkan 2 kitab sekaligus. Kitab yang pertama yakni kitab pada fan tauhid, yakni kitab Syarqawi ala Hudhudi, dan yang kedua adalah kitab Uqudul Juman yang merupakan kitab untuk kajian ilmu balaghah. Atau Hidayah tidak lain dan tidak bukan juga sebuah pondok pesantren. Dari jumlah 26.973 pondok pesantren yang tersebar luas di Indonesia, yang mana tidak bisa dilepaskan dengan keidentikan para santri. Satu, ngantri dan ngantri itu pasti. Akan tetapi di dalam pondok pesantren atau Hidayah memiliki keistimewaan yang tidak ditemukan di pondok pesantren manapun, khususnya di dalam realisasi pendidikan yang dicanangkan serta sistem yang digalakkan di dalamnya. Menurut hemat kami, selain daripada para santri belajar mengkaji kitab-kitab faktanya ulama pun klasiknya para ulama, mereka juga diperuntukkan mengamalkan ilmu yang telah mereka dapat. Namun ketika mereka sudah sampai ke jenjang sanawi pun aliyah, mereka dipersilahkan mengikuti satu program yang diperuntukkan bagi mereka untuk mengasah kegigihan mereka di dalam bidangnya masing-masing, atau yang diistilahkan dengan takhusus. Macam-macam, ada usul fiqh, balaghah, gramatika Arab, linguistik or justice linguistik. Atau mungkin bagi mereka yang ingin mengarungi samudra tasawuf, bisa masuk di dalam takhusus Ihya Ulumuddin karangan beliau Al-Imam Al-Ghazali. Juga bisa jadi bagi mereka yang ingin mengetahui lazat dan manisnya kalam-kalam Tuhan, pun siratan makna dan interpretasi yang ada di dalamnya, mereka bisa masuk di dalam fan takhusus ilmu tafsir wa ulumu. Selain daripada kacamata pendidikan, nilai plus di dalam At-Hidayah yaitu di dalam sistem tarbiyah yang direalisasikan di dalamnya. Menurut beliau, seorang santri yang memiliki ilmu tapi tidak beradab, tak lain dan tidak bukan bagaikan pohon yang rimbun tapi kering kerontang. Artinya apa? Tak bermanfaat. Maka dari sinilah dua konsep dikolaborasikan. Walaupun memiliki ilmu yang tinggi, namun mereka tidak meninggalkan yang namanya adab. Dan ini sebuah cita-cita yang ingin diinvestasikan oleh Syekhuna, yaitu apa? Menjadikan At-Hidayah sebagai mercusuar yang nantinya akan dijadikan rujukan ilmiah sejagat raya. Terima kasih. Sebagian dari kami juga ada yang mengurus pendidikan formal yang telah disediakan oleh Pondok Pesantren atau Hidayah Syekh Said bin Armia, yakni pendidikan kesetaraan tingkat wusta atau setara SMP yang memiliki jumlah peserta kurang lebih 2.533 santri. Dan juga pendidikan tingkat paket C setara dengan SMA yang memiliki jumlah peserta kurang lebih 2.500-an santri. Dan para santri yang telah menimba ilmu di kejar paket juga telah diluluskan dalam jumlah ribuan dan siap menggunakan ijazahnya dalam berbagai macam jenis pekerjaan, baik
berupa pekerjaan yang terkait dengan birokrasi maupun pekerjaan yang terkait dengan perkantoran biasa. Hal ini menunjukkan adanya harmoni dan juga keselarasan dalam menempuh kehidupan hayati sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah SAW. Namun, meskipun demikian, kehidupan ukhrawi sebagai kehidupan yang lebih utama harus tetap diutamakan dibandingkan kehidupan duniawi. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Beramallah, bekerjalah sesuai dengan kehidupan duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Namun beramallah atau bekerjalah untuk kehidupan akhiratmu seolah-olah engkau akan mati esok hari. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, bagaimana sih sistem kebersihan di dalam pondok pesantren atau Hidayah Syekh Said bin Armiyah di Rentalang Tegal? Dalam sesi ini akan kami jawab, sistem kebersihan di dalam pondok pesantren atau Hidayah Syekh Said bin Armiyah di Rentalang Tegal dengan jumlah penghuni santri putra kurang lebih 3.000 santri dan santri putri 2.500, maka kami selaku seksi kebersihan menjalankan beberapa sistem. Sistem dimulai dari yang paling kecil, yaitu dari kamar dengan jumlah kamar 60. Terus selanjutnya dilanjutkan dari komplek. Komplek itu di pondok pesantren atau Hidayah berjumlah 6. Dan selanjutnya dilaksanakan oleh kelas. Sistem ini dimulai dari pagi hari, siang, sore, dan malam hari. Jadi ro'an masal pun kami terapkan di pondok pesantren atau Hidayah yang dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. Itu berlaku di dalam santri putra dan santri putri. Berbagai fasilitas pun kami siapkan, mulai dari alat-alat kebersihan sampai mobil pengangkut sampah. Jadi tidak ada penimbunan sampah di dalam pondok pesantren atau Hidayah Syekh Said bin Armiyah di Rentalang Tegal. Jadi jangan khawatir, tidak ada penimbunan sampah di dalam pondok pesantren atau Hidayah di Rentalang Tegal. Kami pastikan pondok pesantren di Rentalang Tegal itu bersih, sehat, nyaman untuk bertolabul ilmi. Karena kebersihan amat erat kaitannya dengan kesehatan. Jadi ketika seseorang peduli akan kebersihannya, maka akan terjaga pula kesehatannya. An-nadhofah minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Ayo mondok, pesantrenku sehat. Al-aqlu salim fi jismi salim. Di dalam jiwa yang sehat terdapat akal yang sehat. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri dan juga tanggung jawab yang besar tentunya bertugas di bagian kesehatan. Selain bisa berkhidmat dengan beliau, juga bisa membantu para santri apalagi mengenai masalah kesehatan. Dan alhamdulillah di ruang kesehatan telah menyediakan beberapa macam obat, baik obat dalam seperti paracetamol, dexamethasone, amoxicillin, dan lain sebagainya. Dan juga ada obat luar seperti hanya minyak kayu putih, obat tetes mata, dan berbagai macam salep. Nah, semua itu kami siapkan barangkali ada santri yang sakit, baik itu demam, mencret, batuk pilek, dan lain sebagainya. Karena obat yang diberikan hanya bersifat sementara, jadi ketika sakit yang diderita berlanjut, kesehatan pondok siap memanggil dokter untuk memeriksa para santri. Waktunya itu pada Isya setiap harinya. Dokter-dokter yang bertugas pun merupakan tenaga ahli di rumah sakit masing-masing seperti Rumah Sakit Kardina, Azhar Pemalang, dan lain-lain. Jadi bagi para orang tua, janganlah khawatir ketika mendengar putra-putrinya sakit, karena kesehatan pondok siap memberikan obat dan siap mendatangkan dokter untuk memeriksa. Sebenarnya masuk pondok pesantren itu bukanlah impian saya pada awalnya. Hingga suatu ketika seseorang mengatakan kepadaku seperti ini. Di tengah zaman yang seperti sekarang ini, kebanyakan orang itu lebih banyak memikirkan dan mengejar kepentingan duniawi semata. Entah mereka lupa atau memang tidak mengerti.
Yang jelas bahwa hal yang paling penting dan harus dipersiapkan oleh semua orang adalah menyelamatkan diri sendiri, keluarga, dan orang-orang yang tersayang selamat dari api neraka. Dan untuk mendapatkan hal tersebut, itu seseorang harus memulainya dengan mempelajari dan mendalami ilmu agama di pondok pesantren salaf. Setelah merenungi perkataan orang tadi, akhirnya saya menjadi sadar dan memutuskan untuk melanjutkan pendidikan saya di pondok pesantren salaf. Dan alhamdulillah, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan saya sebuah tempat yang sangat istimewa, yaitu pondok pesantren atau Hidayah Syekh Said bin Armiyah yang diasuh oleh beliau Romo Kiai Haji Ahmad Saidi dan beliau Romo Kiai Haji Muhammad Hasani. Dan saya sangat bahagia menjadi bagian dari keluarga besar pondok pesantren atau Hidayah Syekh Said bin Armiyah. Orang tua kehendak diri sendiri dan juga terpaksa menjadi alasan saya memilih mondok. 18 Syawal 1433 Hijriah atau 5 September 2012 Masehi, Rabu sore. Waktu itu saya diantar mondok oleh orang tua, keluarga, juga teman saya. Awal mula saya mondok di pesantren ini, saya merasa tidak betah. Mungkin karena belum beradaptasi dengan lingkungan. Padahal rutinitas di pondok pesantren ini tidak jauh berbeda dengan kegiatan di rumah. Keadaan tersebut berlangsung selama 5 tahun. Setelah tahun ke-6, saya sudah mulai merasa betah. Saya tahu bahwa mondok itu sangat penting bagi saya. Mengutip dari syair Imam Ahmad bin Ruslan dalam nazmnya, wal ilmu asnasa iril amali wa huwa dalilul khairi wal ifdali. Ilmu adalah landasan bagi segala amal perbuatan dan juga yang menunjukkanmu ke jalan kebenaran dan keutamaan. Terima kasih kepada kedua maha guru saya, Romo Kiai Ahmad Saidi dan Romo Kiai Muhammad Hasani, yang telah membimbing saya di dalam pondok pesantren ini. Dan juga terima kasih kepada orang tua, keluarga, teman saya yang telah mendukung saya mondok di pesantren ini. Banyak statement masyarakat yang mengatakan bahwa ketika kita mondok itu hanya mendapatkan sekedar ilmu agama, itu adalah sebuah statement yang salah. Kenapa? Karena ternyata di pondok kita itu bukan hanya sekedar kita mendapatkan sebuah ilmu agama, melainkan kita dan teman-teman kita banyak yang mempunyai keahlian-keahlian lain, misalkan dalam bidang elektronik, dalam bidang sebuah kelistrikan, dan banyak-banyak bidang-bidang yang lain yang sudah kami kuasai. Sehingga bagi para masyarakat, janganlah khawatir anaknya yang berada di pesantren nanti setelah lulus mau bagaimana, mau mendapatkan apa, mau bekerja apa, karena kita itu di sini dilatih dengan skill-skill yang sangat berkualitas. Karena ada satu makalah mengatakan bahwa man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin menghendaki dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang ingin menghendaki akhirat, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin menghendaki keduanya, maka juga harus dengan ilmu. Dan ketiga-tiganya kita pelajari di sini di Pondok Pesantren At-Tahidiyah Syekh Said bin Armiyah yang diasuh oleh Kiai Haji Ahmad Saidi bin Kiai Said dan Kiai Haji Muhammad Hasani bin Kiai Said. Mengutip perkataan dari sebuah makalah yang berbunyi la tantahi al hayah bintiha idrosa.
kehidupan kita akan terus walaupun kita sudah lulus. Layaknya sekolah, setelah SD masih ada SMP kan? Setelah SMP masih ada SMA kan? Itulah mondok di pesantren. Tapi saya tidak punya uang, Pak. Tapi saya punya cita-cita lain, Pak. Iya, memang begitu. Uang dan keinginan itu sudah sesuatu yang berbeda. Cita-cita lain dengan bekal ijazah pesantren itu sudah berbeda. Yang terpenting itu menentukan masa depan. Mau kemana kita melangkah? Untuk apa kita ke sana? Jika cita-cita kita sesuai dengan kenyataan, maka kita tinggal bersyukur. Jika cita-cita kita tidak sesuai dengan kenyataan, maka kita tinggal bersabar. Seperti hanya yang tertera dalam makalah, idza kana himmatuka mawjudan fashkur wa idza kana himmatuka ma'duman fasbir. Tujuan setiap manusia itu pasti ingin selamat, baik di dunia ataupun di akhirat. Apakah kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri? Terus siapa yang bisa menyelamatkan kita? Yang bisa menyelamatkan kita yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melakukan ibadah sesuai dengan apa yang diajarkan, maka insya Allah kita bisa selamat baik di dunia ataupun di akhirat. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'annya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah manusia diciptakan itu hanya untuk beribadah kepadanya. Dan dengan menghamba kepadanya itu adalah kunci keselamatan kita di akhirat nanti. Maka dari itu kami memilih menghidupkan kembali nilai-nilai agama Islam yang sudah hampir punah dimakan oleh zaman, yaitu membantu mereka-mereka yang tidak mempunyai kesempatan untuk menggali ilmu agama Islam di pondok pesantren atau hidayah ini dengan melakukan ibadah dan hidup sesuai apa yang dibawa oleh Rasulnya yaitu Nabi Muhammad SAW, dan inilah perjuangan kami.